Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa ditakdirkan untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan insya Allah malam ini sudah termasuk malam pertama daripada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa ambil manfaat sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan biasanya akan ada ibadah yang namanya ibadah puasa, yang itu adalah spesial di dalam bulan Ramadan. Kalau kita nak tengok daripada apa yang diwajibkan oleh Allah, ada yang namanya hikmah. Ada yang namanya apa? Hikmah. Hikmah atau sekarang di kampus atau di perkuliahan itu dikenal dengan nama al-maqasid. Maqasid adalah sebuah maksud, keuntungan, bukan keuntungan ini kembali kepada Allah, akan tetapi keuntungan ini kembali kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua syariat ini untuk maslahatnya manusia. Allah menginginkan manusia ini sikit demi sikit sempurna sebagai seorang manusia, dan itu tidak mungkin kecuali para manusia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semakin manusia itu melakukan perintahnya, semakin sempurna dia. Semakin manusia menjauhi larangannya, semakin sempurna dia. Dan semakin manusia meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya, semakin turun derajat dia, semakin teruk derajat dia sebagai manusia. Jika sudah terlampau teruk, dikatakan oleh Allah, balhum inhum illa kal an'ami balhum adall. Mereka itu kecuali seperti hewan ternak saja, bahkan mereka itu lebih teruk lagi. Dan kita tengok, inilah adalah hakikat daripada makna Rabb daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diambil daripada kata-kata tarbiyah yang maknanya maha pendidik. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan manusia tapi juga mendidik manusia daripada hakikatnya sebagai manusia menjadi lebih tinggi, menjadi sempurna sebagai manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan semua perintahnya. Dan di antara perintah-perintah Allah yang akan kita lakukan mulai esok adalah puasa. Puasa pun mempunyai hikmah, sholat pun mempunyai hikmah, sedekah pun mempunyai hikmah. Yang sekarang kalau kita nak tengok di kampus sawaun sama ada kampus UIA kah atau UM kah, pasti di sana akan ada banyak pensyarah yang pakar di bidang namanya bidang maqasidus syariah. Sampai ketika saya menulis tesis PhD saya di UIA, tak diterima tajuk itu kecuali ada kata-kata maqasid dengan makna hikmah. Karena zaman ini adalah zaman hikmah. Banyak orang-orang tak percaya atau mungkin kurang semangat ketika kenapa saya itu wajib sholat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholat. Kenapa kita itu wajib puasa, karena Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Jika hanya mengatakan semacam itu, banyak orang-orang itu tak semangat. Itu pun kalau hanya semacam itu, ustadz-ustadz yang biasa pun juga boleh. Tapi kita mesti masuk ke dalamnya. Anda ini doktor, Anda ini profesor, seharusnya derajat Anda lebih tinggi. Selain Anda mengetahui dalil kewajiban daripada kitab ataupun sunnah, Anda mesti mengetahui maksud dan hakikat kenapa Allah itu mewajibkan puasa bagi manusia. Apa keuntungan
yang didapat oleh manusia ketika dia itu berpuasa. Di sini saya kira letak yang mesti kita gali sebisa mungkin di dalam kesempatan ini, di dalam surah An-Nur yang penuh berkah, bahwasanya hikmah daripada puasa itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab beliau Maqasidus Shaum, ada 7. Dan ini bukan hanya puasa saja, semua daripada ibadah, bahkan perkara yang sunnah. Tadi ada yang bertanya kepada saya, Habib, apa hikmahnya kita itu merapikan shaf? Hikmah kita merapikan shaf itu agar kita itu disiplin di dalam segala perkara kita. Yang pertama, shaf adalah laki-laki. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Setelah laki-laki, kemudian laki-laki yang kecil, baru dia itu perempuan. Ya Habib, bagaimana kalau perempuan itu di samping laki-laki? Tidak ada masalah. Macam di sini kan laki-laki, di situ apa namanya, perempuan. Apakah ini sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Syarat hakiki di dalam mentertibkan shaf adalah makmum tidak boleh melebihi imam di dalam posisi. Itu yang paling utama. Tak boleh makmum itu di depannya imam. Kalau itu bukan namanya makmum. Adanya imam untuk ditaati. Dan semua kalau kita tengok setiap daripada ibadah pasti ada hikmahnya. Ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Zakat ada hikmahnya, sholat ada hikmahnya, haji ada hikmahnya. Dan sekarang rata-rata profesor, rata-rata doktor akan menggali di sini karena zaman ini adalah zaman maqasidus syariah. Dan kawan-kawan saya yang meneruskan kuliah mereka di kampus-kampus Arab di luar negara pasti membahas, banyak daripada mereka membahas tentang hikmah daripada pengharaman riba kah, hikmah daripada kewajiban berzakatkah. Dan Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan di dalam kitabnya Maqasidus Shaum tentang hikmah berpuasa. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam adalah imam yang terkenal. Ketika itu beliau bertempat di Mesir, yang pada saat itu beliau pernah gaduh dengan khalifah. Beliau pernah gaduh dengan khalifah karena khalifah buat tak betul. Karena khalifah buat tak betul pada saat itu, akhirnya Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, wahai khalifah, apa yang engkau lakukan ini adalah perkara yang haram. Terus apa yang engkau kena ikut apa aku cakap? Aku ni ulama, kalau engkau tak nak ikut, aku tak nak tinggal di Mesir lagi. Akhirnya apa yang terjadi, katanya khalifah, kalau engkau tak nak tinggal di Mesir tak apalah, engkau cari je negara-negara lain yang nak engkau tumpang. Oke, akhirnya beri aku waktu 3 hari untuk aku keluar daripada Mesir ini. Akhirnya kabar daripada kepergian Izzuddin bin Abdissalam daripada Mesir ini viral. Semua cakap, 3 hari lagi Izzuddin bin Abdissalam nak pergi. Kalau di sini tak ada Izzuddin, aku pun tak nak di Mesir. Akhirnya majoriti penduduk Mesir pun nak tinggalkan Mesir. Khalifah tanpa penduduk jadi khalifah kah? Tak jadi. Akhirnya menteri-menteri khalifah cakap, wahai khalifah, majoriti penduduk kita nak pergi kemana? Pergi nak ikut Izzuddin bin Abdissalam, nak cari negara lain. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dipanggil Izzuddin bin Abdissalam, katanya, oke lah, aku nak dengar apa engkau cakap. Karena itu Izzuddin bin Abdissalam, dan beliau adalah salah satu daripada ulama mazhab Asy-Syafi'i, yang mana banyak sekali daripada murid-murid beliau itu menjadi dan mendapatkan derajat mujtahidul mutlak. Di dalam kitabnya beliau yang sangat famous, yang sering dibaca oleh ulama-ulama pada saat bulan Ramadan, bahwasanya hikmah daripada puasa itu ada 7. Ada apa namanya? Ada 7. Setelah beliau menjelaskan hakikat kewajiban, bagaimana, tahu dari mana Allah itu mewajibkan kita itu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat manusia berpuasa, umat muslim berpuasa, biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Ini bukan hanya orang-orang yang sudah beriman, yang nak beriman pun, orang-orang yang nak beriman tapi masih belum beriman wajib berpuasa, dengan makna kalau kalian tidak berpuasa, wahai orang-orang yang tak muslim, dan kalian tidak bertaubat daripada keimanan anta beriman kepada selain Allah, nanti pada hari kiamat selain kalian akan diadab dengan adab kekufuran, kalian pun akan diadab karena meninggalkan puasa. Orang-orang yang tak beriman dan meninggal atas bukan Islam, selain diadab karena mereka kafir, mereka juga akan diadab karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika mereka itu masuk neraka sakor, malaikat-malaikat itu akan tanya, orang-orang, masalakakum fi sakor, apa yang buat kamu itu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, kami tak sholat. Walam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami tak sholat, kami tak memberi makan orang-orang miskin, dan kami dulu sering menggibah, padahal mereka boleh saja mengatakan kami tak beriman. Tak, akan tetapi adab meninggalkan sholat, adab meninggalkan puasa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tak beriman akan menjadi nilai tambah bagi adab mereka di neraka kelak, karena setiap derajat panas Allah Subhanahu wa taala mempunyai adab yang lebih panas daripada itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba ditulis, diwajibkan atas kalian itu berpuasa seperti diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Maknanya umat-umat sebelum Rasul juga wajib puasa, cuma caranya berbeza, jumlahnya juga berbeza, karena fisiknya juga berbeza. Umatnya Nabi Musa lebih besar daripada umatnya Nabi Muhammad, maka puasa mereka lebih banyak dan lebih susah daripada puasanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, semoga kalian, kata-kata semoga jika dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bukan maknanya semoga tapi pasti. Kalau kita cakap semoga nanti aku dapat uang raya, tadi kan pengurusi cakap insya Allah budak-budak nanti yang mendapat uang raya, itu insya Allah confirm, tapi tak sekonfirm Allah. Allah cakap la'allakum, confirm kalian akan tattaqun, kata-kata tattaqun bertakwa. Kenapa bertakwa? Kata-kata takwa maknanya adalah melindungi diri. Oleh Izzuddin bin Abdissalam dikatakan tattaqun, kalian terlindung dari api neraka. Dari api neraka. Kenapa terlindung dari api neraka? Karena puasa akan menjadikan dosa itu terampuni, dan dosa adalah sebab adi, sebab adat, sebab syar'i untuk menjadikan orang masuk neraka. Ini adalah dalil daripada kewajiban puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia selama mereka itu berada di dunia. Kemudian di fasal selanjutnya Izzuddin bin Abdissalam mengatakan hikmah daripada puasa ada 7. Ada berapa? Ada 7. Ada 7 hikmah secara ukhrawi dan juga hikmah secara duniawi. Kenapa? Karena ketika kita itu berpuasa, ketika kita melakukan perkara-perkara yang ada pahalanya, perkara-perkara yang taat, pahala tak hanya setakat ditulis di kitab amal perbuatan kita. Banyak orang-orang zaman sekarang salah paham terhadap konsep pahala, salah paham terhadap konsep dosa. Dikira pahala dan dosa itu hanya setakat ditulis di buku amal kebaikan yang nanti pada hari kiamat akan diberi kepada orang-orang yang kitab amal kebaikannya itu baik, diberikan dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dan barang siapa yang diberikan kitab daripada tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Nanti ada yang diambil dengan tangan kirinya, juga ada yang diambil daripada wara'a dhuhrih, ada yang diambil daripada belakangnya macam ini. Kenapa? Karena malaikat tak nak tengok mukanya.
Ketika dilihat bukunya, semuanya teruk, tak pernah sholat, tak pernah zakat, tak pernah bersedekah, tak pernah berzakat. Karena malaikat tengok ini memang buku-buku orang jahat, buku orang-orang yang tak beriman kepada Allah, diberikan dan malaikat tak nak tengok mukanya. Tak hanya setakat semacam itu dosa dan pahala, konsep dosa dan pahala seperti apa yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah, konsep dosa dan pahala akan menjadi bagian daripada manusia itu sendiri. Ketika kita sholat, pahala kita akan melekat di dalam tubuh kita. Ketika kita berzakat, pahala kita akan melekat di dalam tubuh kita. Ketika kita berbuat dosa, dosa kita akan melekat di dalam tubuh kita. Semakin banyak pahala yang melekat di dalam tubuh kita, semakin baik akhlak kita. Semakin banyak dosa yang melekat di dalam tubuh kita, semakin teruk akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia. Karena itu Izzuddin bin Abi Salam mengatakan bahwasanya di antara 7 maksud dan hakikat hikmah daripada puasa, salah satu diantaranya puasa adalah takfirus shadaqat. Ada 7. Yang pertama adalah raf'ud darajat, takfirul khati'at, kasyrus syahawat, takfirus shadaqat, tawfirut ta'at, wa syukru alimil khafiyat, wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Ada 7 daripada maksud daripada berpuasa. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Apa itu raf'ud darajat? Mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin banyak kita berpuasa, semakin banyak pahala kita pada diri kita. Semakin banyak pahala kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hikmah yang kedua daripada berpuasa adalah takfirul khotiat, adalah menghapus dosa. Bila-bila ada orang itu pahalanya banyak, pahala banyak boleh, dosa juga banyak. Saya cakap, kenapa ya engkau ini sholat oke, minum arak pun juga oke. Saya pernah jumpa orang macam itu. Saya pernah jumpa orang di di flight, apa itu yang perempuan yang pramugari. Saya pernah jumpa pramugari, dia itu tak pakai tudung. Biasa ya pramugari, kalau kita itu tengok di flag-flag di Arab macam itu, di Emirat kah, di Qatar kah, banyak dari mereka itu tak pakai tudung. Lepas mereka tak pakai tudung, ketika landing, saya cari surau nak, sholat. Pramugari itu bawa telekung, masuk surau pakai telekung, sholat. Lepas sholat, telekungnya dilipat lagi, letak bag, pakai pakaian seksi lagi. Saya tanya, akak, kenapa buat macam itu? Iya tuan, biar balance. Biar apa? Biar balance. Macam mana balance? Iya, biar balance. Jadi maksiat oke, taat juga oke. Jadi antara taat dan maksiat itu balance. Saya macam ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada balance semacam itu. Iya, nanti kalau saya terlampau banyak sholat, saya terlampau alim. Jika saya terlampau banyak maksiat, nanti saya terlampau teruk. Jadi kenapa? Balance. Jadi setengah neraka, setengah surga. La haula wala quwata. Siapa yang ngajari akak macam tu? Saya cakap. Jadi Anda akan tengok banyak orang itu berbuat pahala juga berbuat dosa. Puasa memberi kita pahala, selain itu juga menghapus dosa. Bukan hanya menghapus dosa, dosanya dihapus dan diganti dengan pahala. Kalau kita mempunyai 10 dosa, dosanya itu dipadamkan dan 10 ini diganti apa? Pahala. Ini adalah hikmah yang kedua daripada puasa. Dan yang ketiga adalah kasrus syahwat. Kasrus syahwat. Apa itu kasrus syahwat? Melemahkan syahwat. Melemahkan syahwat. Ini biasanya melemahkan syahwat itu untuk anak-anak muda yang masih muda tapi belum menikah. Nak menikah mahal habib, uang hantaran mahal.
Nak catering pun juga mahal. Nak sewa rumah mahal Habib. Saya masih belum mampu. Saya masih fresh graduate Habib. Jadi masih cari kerja, saya tak boleh menikah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu untuk ba'ah. Makna ba'ah adalah biaya-biaya untuk pernikahan, daripada mahar, daripada kenduri, daripada nafkah. Yang mampu cepat-cepat menikah, bukan cari girlfriend. Banyak orang-orang itu cari, oh saya punya makwa Habib, la haula wala quwata. Saya itu dulu pernah buat maulid, ada kawan-kawan saya datang maulid bawa makwa dia. Kenapa Habib? Ini sunnah Habib. Tak ada, saya cakap datang maulid sunnah, bawa makwa haram. Biar balance Habib. Tak ada, biar balance. Betul kok tak datang, karena membawa girlfriend yang bukan istrinya itu haram. Datang maulid itu sunnah. Tak boleh kita buat sunnah dengan melakukan perkara yang haram. Kalau kamu tidak bisa menikah, puasalah. Puasa macam mana Habib? Kalau boleh puasa Senin Kemis. Masih kurang Habib. Kalau masih kurang, tambah lagi setelah Senin Kemis puasa hari putih dan puasa hari hitam. Puasa hari putih itu 13, 14, 15. Daripada setiap bulan Hijriah. Puasa hari hitam 28, 29, 30. Masih kurang Habib. Kalau masih kurang, puasa Daud. Bagaimana tuh puasa Daud? 1 hari puasa, 1 hari apa? Berbuka. Insya Allah syahwat akan semakin apa? Turun. Dan juga jangan terlampau tengok perempuan-perempuan yang seksi di handphone, atau membayangkan perkara-perkara yang tak elok. Jelas syahwat akan naik. Itu adalah cara untuk menurunkan syahwat, dan haram hukumnya mematikan syahwat. Dulu itu di Hadramut ada sebuah macam tumbuh-tumbuhan namanya kafur. Biasanya itu dioleskan untuk orang mati. Kalau orang mati itu dikasih kafur. Kenapa? Serangga tak suka. Jadi kalau dioleskan kafur kemudian ditanam, nanti itu serangga akan masuk lama sikit. Kafur itu untuk dioleskan untuk orang mati, untuk dimandikan. Biasanya orang-orang itu minum kafur untuk orang hidup. Saya cakap, ini kalau diminum orang hidup macam mana? Dia boleh mati. Mati apanya? Mati syahwatnya. Nanti menjadi mati pucuk. Jadi saya nak makan kafur untuk mati pucuk agar syahwat saya tidak tinggi. Tak boleh, itu haram. Wa taktsirus shadaqat, yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Pertama saya membaca ibarat ini, saya merasa pelik. Apa ya hubungan puasa dan memperbanyak sedekah? Apa hubungan puasa dan memperbanyak sedekah? Akhirnya Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, ketika orang-orang itu berpuasa, kita akan merasakan lapar sangat. Alhamdulillah kita tidak pernah ada yang kelaparan. Anda kalau tengok orang-orang Suriah yang di camp, orang-orang pengungsi yang mereka itu nak makan pun susah. Mungkin 1 hari 1 kali, mungkin 2 hari 1 kali. Alhamdulillah kita di KL ini yang ada bukan kelaparan, kekenyangan ada. Makan 1 hari 5 kali. Nanti makan pagi, makan duha, makan siang, makan petang, makan malam, makan sebelum tidur pula. Akhirnya beratnya menjadi 300 kg. Saya cakap, ini orang atau lembu 300 kg. Iya Habib, saya makan 1 hari 6 kali. Jangan. Nanti kalau puasa pun sama Habib, saya tak tinggal itu 6 kali itu. Jangan. Ketika kita itu berpuasa, orang-orang yang tidak pernah merasakan rasa lapar sama sekali, dia dipaksa untuk lapar. Dia lapar. Ketika dia itu merasa lapar, ya Allah, ternyata ini yang namanya rasa lapar. Jadi ini yang dirasakan oleh
saudara-saudaraku yang tak ada makan, saudara-saudaraku yang di camp, orang-orang saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Yaman yang kelaparan. Jadi ini yang mereka rasakan. Kalau memang ini yang mereka rasakan, aku tidak ingin untuk mereka merasakan ini, karena rasa ini rasa yang sangat tak oke, rasa yang sangat teruk. Saya akan banyak-banyak bersedekah. Inilah faedah daripada pahala puasa. Karena puasa pahalanya akan memperbagus hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak kita berpuasa, hubungan kita dengan manusia, bukan setakat hanya dengan Allah, hubungan kita dengan manusia akan bagus. Khusus puasa memperbagus hubungan kita dengan manusia. Apa itu? Yang kita kenal dengan nama hablum minan nas. Tapi solat memperbagus hubungan kita dengan Allah. Orang yang banyak solatnya tapi tidak pernah puasa, hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan manusia tak oke. Karena itu banyak orang ke masjid, ke surau, Masya Allah, sholat berjamaah tak pernah tinggal, tapi tetap curi uang tabung masjid, curi tabung surau. Ini saya sudah sholat jamaah di sini. Bila-bila slipper saya teruk lah, saya nak ke surau. Kenapa nak ganti slipper? Nak curi slippernya jamaah-jamaah yang lain. Hubungan dengan Allah oke, tapi hubungan dengan manusia tak oke. Saya pernah jumpa satu kawan saya selalu hadir kenduri. Dimanapun ada kenduri dia hadir. Dia bukan orang miskin, orang kaya sangat. Kenduri di jauh-jauh hadir, kenduri 4 jam hadir. Saya cakap, engkau tak ada kerja kah? Hadir kenduri. Tak, saya hubungan sosial saya dengan orang itu baik. Saya cakap, engkau sering puasa kah? Iya, aku sering puasa, tapi saya tak pernah sholat. La haula wala quwata. Akhirnya hubungannya dengan manusia itu oke, tapi hubungan dengan Allah tak oke. Karena itu Allah tidak hanya mewajibkan kita sholat, Allah juga mewajibkan kita puasa. Ini baru agar balance. Balance apa? Balance antara hubungan kita dengan Allah yang dikenal dengan nama hablum minallah, dan baik hubungan kita dengan manusia yang terkenal dengan nama hablum minannas. Tidak boleh terlampau condong ke hablum minannas, dan tidak boleh terlampau condong ke hablum minallah. Kita di dunia sosial kita kena baik, dan hubungan kita dengan Allah juga kena baik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya tak terlampau suka orang-orang yang hanya kholwat di rumah, tak sembang dengan orang, tak jumpa dengan orang. Karena itu bukan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul selama hidupnya jarang sangat beliau itu kholwat, beliau jumpa manusia, mengajarkan manusia. Bayangkan kalau Rasul itu tak nak jumpa orang nak tanya Rasul mana kholwat, tak nak jumpa orang, niscaya mungkin kita tak akan sampai Islam kepada kita. Karena itu orang mukmin yang kuat bukan orang mukmin yang pergi ke gym. Orang mukmin yang kuat adalah orang yang sabar terhadap gangguan daripada manusia. Jiron kita akan menyakiti kita, murid kita akan menyakiti kita, orang-orang kenalan kita akan menyakiti kita. Itu biasa. Kita kena sabar dengan itu dan tetap berdakwah, tetap menyebarkan kebenaran. Dan yang terakhir daripada hikmah, karena waktunya sudah malam, taufirut taat, memperbanyak ketaatan. Memperbanyak apa? Ketaatan. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa, kita akan lapar. Dan kalau kita itu lapar, tubuh kita akan lebih mudah untuk taat daripada kita itu kenyang. Kalau kita itu kenyang, biasanya akan mengantuk. Atau kalau kita tak mengantuk, pasti yang namanya otak itu akan berpikir ke perkara-perkara yang maksiat. Terutama budak muda yang belum menikah dan uangnya banyak. Confirm, pasti pikirannya itu akan pelik-pelik. Nah itulah, nah ini, cum pergi klub, cum pergi disco, cum pergi ini. Kenapa? Saya masih muda lagi, saya masih belum ada gout, belum ada darah tinggi, belum ada diabetes. Semuanya dia akan buat. Nanti kalau dah tua nak bertobat lah. Iya kalau sampai tua, kalau tak
macam mana. Inilah sedikit daripada hikmah-hikmah berpuasa. Masih ada beberapa hikmah lagi, akan tetapi karena waktu sudah malam, insya Allah bila-bila akan saya teruskan daripada hikmah berpuasa ini. Semoga Ramadan yang akan datang esok ini menjadi Ramadan yang penuh berkah untuk kita, menjadi syahidun lana la alaina yaumal qiyamah. Semoga puasa ini puasa yang diterima, puasa yang makbulah, dan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Dan semoga di dalam surah An-Nur ini tetap meriah, di bulan Ramadan tetap meriah ceramah-ceramah agama, dan semoga surah An-Nur dan para jemaahnya tetap diberkahi sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la syakiyan ila as'attah wa la dhaliman ila hadaitah wa la madluman ila nasartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khati dunya wal akhirah wa hadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.